Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan deadlock. Jadi definisi dari deadlock bisa didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana proses dalam kondisi waiting kemudian tidak mendapatkan resource yang dibutuhkan dan kondisi ini tidak berubah. Jadi analoginya misalnya kayak teman-teman ke perempatan suatu jalan gitu ya. Kemudian ada mobil yang saling mengunci. Nah, ini juga bisa dianalogikan sebagai deadlock, di mana si mobil itu adalah proses, kemudian berebut sumber daya yaitu jalannya. Nah, ini kondisinya tidak akan berubah kalau misalnya proses itu tetap berjalan. Jadi solusinya ada mobil yang mundur, kemudian ada yang diperbolehkan maju, dan seperti itu akhirnya bisa keluar dari deadlock. Pada umumnya OS tidak menyediakan pencegahan sehingga programmer harus membuat program yang bebas deadlock. Ketika proses ingin menggunakan resource, maka dia akan punya urutan seperti ini. Yang pertama request, kemudian menggunakan atau use, yang terakhir release. Pada saat request, jika sumber daya yang diminta tidak ada, maka proses harus menunggu sampai mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian proses dapat menggunakan sumber daya seperti printer, maka proses dapat melakukan print pada printer. Kemudian terakhir release, jadi setelah selesai dia akan melepaskan sumber daya. Sumber daya sendiri bisa kita kelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama physical, seperti printer, memory, space, dan CPU cycle. Kemudian sumber daya yang bersifat logical, seperti yang sudah pernah kita bahas, semapur, mutex log, dan berkas. Jadi semisal di sini kita punya 3 proses, dan masing-masing proses ini sudah menahan CD untuk melakukan read write. Kemudian semisal dari proses 0, melakukan request ke sini. Kemudian proses 1 melakukan request ke sini. Nah, ini bisa jadi nanti akan mereka melakukan saling kunci karena menunggu, sehingga kondisi ini bisa menjadi deadlock. Kemudian ada 4 syarat atau karakteristik dari deadlock. Jadi suatu situasi dapat terjadi deadlock apabila 4 kondisi ini terjadi secara bersamaan. Yang pertama mutual exclusion, kemudian hold and wait, no preemption, dan circular wait. Yang pertama mutual exclusion. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas, ada satu proses yang bisa menggunakan satu sumber daya dalam satu waktu. Dan semisal di sini ada satu proses yang meminta, maka ini harus menunggu sampai sumber daya dilepaskan. Kemudian hold and wait, jadi bisa saja sebuah proses dia menggunakan paling sedikit satu sumber daya dan menunggu tambahan dari sumber daya lain yang sedang dipakai oleh proses lain. Kemudian yang ketiga no preemption, berarti di sini sumber daya hanya bisa dilepas oleh proses yang menggunakannya. Jadi setelah selesai melaksanakan tugas. Kemudian terakhir circular wait, seperti namanya. Ini semisal ada P0, P1, P2, P2 dan seterusnya sampai proses N. Nah, ini proses 0 menunggu proses 1, proses 1 menunggu proses 2 dan seterusnya. Dan di sini ada kondisi juga proses N menunggu proses 0. Jadi di sini ada 4 syarat terjadinya deadlock. Kemudian untuk menggambarkan alokasi sumber daya, ini bisa digunakan resource allocation graph. Jadi grafik yang berisi vertex dan HE. Nah, vertexnya ini terdiri dari proses. Jadi ada proses 1, 2, 3 dan seterusnya, proses yang aktif di dalam sistem. Jadi digambarkan dengan prosesnya, kemudian dalam lingkaran. Kemudian vertex yang kedua adalah resource. Nah, ini biasanya digambarkan dalam bentuk kotak, kemudian ada berapa jumlah dengan tipe resource tersebut. Jadi semisal di sini kotaknya hanya ada seperti ini biasanya untuk satu resource saja
satu tipe, di dalam satu tipe itu terdapat satu buah resource tersebut. Jadi seperti printer, dia hanya terdapat satu printer. Kemudian di sini edge, di sini ada dua edge. Yang pertama request edge. Jadi proses 1, contohnya di sini meminta ke sumber daya R dan menunggu. Kemudian yang kedua assignment edge. Jadi di sini resource, misalnya ada resource RC, ini sudah dialokasikan ke PI. Kemudian semisal kita punya 4 tipe resource, R1, R2, R3, R4, kemudian terdapat 3 proses yang aktif, P1, P2, dan P3. Nah, di sini masing-masing resource mempunyai jumlah instance atau jumlah dari resource yang berbeda. Jadi semisal seperti printer itu kan satu tipe, tapi kita bisa punya 3 printer. Jadi kita punya 3 buah, 3 instance dari resource printer. Jadi di sini semisal R1 dia mempunyai 1 buah. Kemudian R2 semisal di sini dia punya 2 buah. Kemudian untuk R3 dia ada 1, dan R4 semisal dia punya 3. Nah, kemudian di sini kita punya 3 proses, P1, P2, P3. Nah, ini semisal P1 meminta resource 1, tetapi resource 1 sudah dialokasikan ke P2, kemudian P2 meminta ke R3, kemudian R3 sudah dialokasikan ke P3. Kemudian semisal di sini untuk R2 sudah dialokasikan ke P2 dan sudah dialokasikan ke P1. Di sini ada suatu asumsi, jika tidak ada cycle atau tidak ada siklus, maka tidak ada deadlock. Kemudian kalau ada cycle, maka bisa terjadi deadlock. Kita lihat edge-nya apa saja. Jadi edge-nya ada P1 ke R1, kemudian R1 ke P2, P2 ke R3, kemudian R3 ke P3, kemudian di sini ada R2 ke P1, kemudian R2 ke P2. Nah, ini semua dari edge-nya. Karena tidak ada cycle, tidak ada deadlock. Kalau misalnya ada cycle, bisa jadi deadlock. Nah, kemudian di sini kita lihat terhadap contohnya, ada beberapa sumber daya juga, R1, R2, R3, R4, kemudian ada P1, P2, P3. Nah, misal kita mulai dari P1. P1 meminta R1, R1 dialokasikan ke P2, P2 meminta R3, R3 dialokasikan ke P3, kemudian P3 meminta R2, R2 ada yang dialokasikan ke P1. Kemudian semisal kita lihat dari P2, kemudian ke R3, kemudian ke P3, kemudian ke R2, kemudian ke P2. Nah, di sini terjadi siklus P1, kemudian di sini juga P1, kemudian P2 juga P2. Jadi ada siklus. Nah, kalau kita lihat di sini, proses 1, proses 2, proses 3 dalam kondisi deadlock. Proses 2 menunggu sumber daya R3 yang sedang ditahan oleh P3. Kemudian P3 sedang menunggu P1 atau menunggu P2 untuk melepas sumber daya R2. Dan P1 juga menunggu P2 untuk melepas sumber daya R1. Karena saling menunggu dan saling mengunci, maka kondisi ini disebut dengan deadlock. Kemudian semisal, kalau misalnya ada resource allocation seperti ini, di sini P1 meminta ke R1, kemudian R1 dialokasikan ke P2 dan P3. Kemudian di sini P3 meminta ke R2, sedangkan R2 sudah dialokasikan ke P1 dan P4. Nah, ini kan terdapat siklus, terdapat cycle P1, R1, P3, kemudian ke R2, kemudian P1. Nah, tapi teman-teman perhatikan di sini ke proses 4.
Kalau misalnya dia sudah selesai, berarti kan tidak ada edge ini ya. Kemudian akan menjadi seperti ini. P1 meminta R1, R1 dialokasikan ke P2, R1 dialokasikan ke P3. Kemudian P3 bisa meminta ke R2 dan dapat dialokasikan juga. Nah, di sini sudah tidak ada siklus. P1 ke R1, P3, R2. Nah, di sini sudah tidak ada siklus sehingga tidak terjadi deadlock. Kemudian terdapat 3 cara untuk menangani deadlock. Di sini yang pertama pencegahan, kemudian yang kedua membolehkan, yang ketiga abaikan. Jadi yang pertama pencegahan, kita akan menggunakan protokol untuk menghindari deadlock. Jadi memastikan sistem tidak masuk pada state deadlock. Kemudian yang kedua membolehkan. Jadi membolehkan sistem ke dalam state deadlock. Nah, nanti dilakukan deteksi, kemudian recovery. Kemudian yang terakhir abaikan. Jadi abaikan masalah dan anggap deadlock tidak pernah terjadi. Nah, kira-kira mana yang paling sering digunakan pada OS? Yang ketiga. Jadi abaikan. Ini digunakan oleh Windows, Linux. Jadi yang bertanggung jawab untuk menulis program yang dapat menangani deadlock adalah developer aplikasi. Jika tidak ada algoritma untuk mendeteksi dan memulihkan dari deadlock, maka bisa terjadi sistem dalam kondisi deadlock tanpa kita tahu apa yang terjadi. Jadi di sini ada 2 cara bagaimana agar deadlock tidak terjadi. Yang pertama pencegahan, deadlock prevention. Jadi tadi kan ada 4 syarat ya terjadinya deadlock. Jadi di sini ada minimal 1 syarat yang tidak terpenuhi. Semisal dengan kita membatasi berapa banyak request ke resource yang dapat dibuat. Kemudian penghindaran, deadlock avoidance. Jadi di sini kita perlu tambahan informasi sumber daya apa yang dibutuhkan suatu proses ke depannya, sehingga proses bisa request atau harus menunggu. Kita masuk yang pertama, pencegahan deadlock. Jadi dengan mencegah suatu syarat terjadi. Tadi ada 4 syarat, jadi salah satu syarat saja tidak terpenuhi, dia tidak terjadi deadlock. Yang pertama, mutual exclusion. Ini dapat terjadi ketika suatu sumber daya bersifat non-shareable. Maka mutual exclusion dapat terjadi, sehingga memungkinkan terjadinya deadlock. Lain ceritanya kalau misalnya kita punya suatu sumber daya, di sini saya berkas, sifatnya dia shareable. Kemudian ini berkasnya bisa dilakukan pembacaan data oleh beberapa proses sekaligus. Misal di sini dokumen. Nah, ini proses tidak perlu menunggu untuk shareable resource sehingga tidak dapat terjadi deadlock. Tetapi pada kenyataannya banyak resource yang pada dasarnya dia sifatnya non-shareable. Kemudian yang kedua, hold and wait. Jadi untuk memastikan tidak ada kondisi hold and wait, maka ketika proses yang request resource yang dipegang harus dilepas oleh proses tersebut. Jadi ketika dia sudah memegang, ketika dia meminta lagi, dia harus melepas, kemudian dia mengambil sumber daya yang dibutuhkan. Nah, di sini ada 2 protokol untuk memastikan hal itu. Untuk protokol yang pertama, sebuah proses harus mendapatkan semua resource sebelum melakukan eksekusi. Semisal di sini terdapat proses yang ingin melakukan copy data dari DVD, kemudian menulis data pada disk, kemudian mengurutkan file dan melakukan print pada printer. Jadi di sini caranya dengan meminta system calls untuk semua sumber daya sebelum semua system calls yang lain.
Kemudian protokol yang kedua, ini membolehkan proses meminta resource ketika tidak membawa sumber daya. Jadi sebelum dapat meminta tambahan sumber daya, proses tersebut harus melepas sumber daya yang dia pegang. Yang pertama sama kasusnya dengan protokol yang satu tadi. Ketika proses tadi mau melakukan request, misalnya dia meminta request DVD sama disk. Nah ini lakukan copy data dari DVD ke disk, copy data. Nah kemudian ini harus dirilis, jadi sudah tidak dipegang. Kemudian yang keempat, dia akan meminta lagi disk dari tempatnya file dia untuk menulis. Kemudian printer. Nah ini copy data dari disk ke printer, melakukan print. Kemudian di sini dia bisa release. Kemudian melakukan terminate. Nah, kedua protokol ini mempunyai kekurangan. Yang pertama, utilisasi sumber daya rendah. Sumber daya sudah teralokasi tetapi tidak digunakan. Kemudian kedua, starvation, bisa jadi suatu proses harus menunggu tanpa batas, tanpa tahu kapan, karena sumber daya selalu digunakan oleh proses lainnya. Kemudian syarat berikutnya dari deadlock adalah preemption, no preemption, sehingga solusinya adalah dengan melakukan preemption. Jadi di sini ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, jika sebuah proses memegang suatu sumber daya dan meminta sumber daya yang lain dan tidak bisa langsung dialokasikan, maka proses harus menunggu dan sumber daya yang dipegang harus dipreemptkan. Sumber daya yang sudah dipreemptkan akan menjadi daftar sumber daya yang diminta proses yang menunggu. Jadi nanti proses dapat didesak apabila mendapatkan sumber daya lama dan yang baru diminta. Kemudian cara yang kedua, proses akan meminta sumber daya, kemudian dilakukan pengecekan apakah ada. Jika ada, maka bisa langsung alokasi. Jika tidak ada, di sini ada pengecekan apakah sudah ada alokasi untuk proses lain yang meminta tambahan sumber daya. Jika tidak ada, maka di sini wait, proses akan masuk ke waiting queue. Nah, kalau misalnya ada, ini kita akan melakukan preempt. Preempt sumber daya yang dibutuhkan dari waiting process dan alokasikan ke proses yang meminta. Sama seperti tadi, proses dapat dimulai ulang hanya jika sudah dialokasikan sumber daya baru yang diminta dan mendapatkan kembali yang sudah dipreemptkan selama menunggu. Biasanya ini diaplikasikan ke sumber daya yang mudah disimpan dan mudah dipulihkan kembali, seperti CPU register, dan memory space. Kemudian syarat dari deadlock yang terakhir, circular wait, maka solusi untuk mencegah deadlock ini dengan tidak adanya circular wait. Ini solusinya dengan membuat suatu urutan dari semua sumber daya dan setiap proses yang ingin mendapatkan harus sesuai dengan urutan sumber dayanya. Jadi misal di sini kita punya resource 1, 2 dan seterusnya sampai n. Contohnya di sini kita punya tab drive dikasih nomor urut 1. Nah, ini biasanya memang integer. Kemudian di sini ada sumber daya disk drive, kita kasih 5. Kemudian untuk printer diberi 12. Jadi kita bisa melakukan perbandingan apakah suatu sumber daya sudah didahului oleh yang lain. Jadi semisal ada suatu proses dia membutuhkan tab drive dan printer misalnya, maka dia harus meminta tab drive dulu, baru meminta printer. Jadi bisa kita cek ya, apakah suatu resource lebih dari resource satunya. Ini tadi kebetulan printernya 12, tab drive-nya 1. Alternatifnya ini bisa melepaskan semua sumber daya. Kemudian jika membutuhkan lebih dari satu buah dari satu jenis sumber daya, maka buat permintaan atau satu request untuk semuanya.
Kemudian berikutnya kita akan membahas cara agar relay terjadi. Yang kedua, deadlock avoidance. Jadi di sini tadi disebutkan kita perlu tambahan informasi sumber daya yang akan dipesan. Jadi dengan mengetahui apa yang mau dipesan, sistem dapat membuat keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya apa yang tersedia, sumber daya yang sedang dialokasikan, dan apa yang diminta ke depannya. Semisal di sini proses 1 meminta tape drive, kemudian meminta printer sebelum melepaskan keduanya. Kemudian ternyata proses 2 meminta printer terlebih dahulu, baru nanti dia meminta tape drive. Karena sudah mendapatkan informasi seperti ini, maka sistem mempunyai informasi urutan setiap permintaan dan pengelepasan sumber daya. Sehingga sistem dapat memutuskan apakah suatu permintaan proses terhadap sumber daya diperbolehkan atau tidak. Tujuannya adalah menghindari kemungkinan deadlock ke depannya. Algoritma akan memastikan sistem tidak pernah masuk pada deadlock state. Suatu status dinyatakan aman atau safe jika dapat mengalokasikan sumber daya tiap proses semaksimal mungkin dengan urutan tertentu dan bisa menghindari deadlock. Jadi dengan kata lain terdapat safe sequence. Jadi urutan dari proses P1, P2 sampai Pn, di mana urutan P1 sampai Pn ini akan dinyatakan safe sequence apabila resource tercukupi untuk proses saat ini, dan ketika proses tersebut selesai, kemudian proses berikutnya akan mendapatkan resource yang dibutuhkan. Jika tidak dapat urutan seperti ini, safe sequence seperti ini, maka dinyatakan sebagai unsafe. Jadi kalau kita gambarkan posisi dari safe dan unsafe, dia akan terpisah. Kemudian deadlock terjadi di area unsafe. Jadi kalau kondisinya unsafe belum tentu dia deadlock, tetapi kalau safe pasti tidak terjadi deadlock. Semisal terdapat 3 proses 0, proses 1, dan proses 2, dan terdapat sumber daya tape drive, dia jumlahnya 12. Kemudian P0 membutuhkan 10, kemudian P1 membutuhkan 4, dan P2 membutuhkan 9. Pada saat ini P0 sudah memegang 5, P1 sudah memegang 2, dan P2 sudah memegang 2. Nah, di sini ada kebutuhan dari masing-masing. Jadi need-nya, kebutuhannya P0 5, kemudian P1 butuh 2, dan P2 butuh 7. Semisal kita punya sequence P1, P0, P2. Apakah kondisi ini safe sequence? Jadi nanti akan menjadi safe state. Nah, coba kita buktikan. Jadi semisal pada saat T0 tadi sudah diberi kondisi saat ini 5, 2, 2, kemudian misalnya pada saat T1 dialokasikan sesuai dengan kebutuhan P1. P1 butuh 2, kita tambah 2, jadi di sini 4, kemudian di sini tidak berubah 5, 2, totalnya di sini 9, 11. Berarti di sini ada free 1. Kemudian semisal di T2 P1 sudah selesai, dia akan mengembalikan semua sumber dayanya. Jadi di sini 5, 0 karena dikembalikan, 2. Jadi totalnya di sini ada 7. Maka kita punya free 5. Kemudian misal di T3 P0 diberikan sumber dayanya. Di sini masih ada sisa 5. Berarti ini bisa ditambahkan 5 plus 5, jadi di sini ada 10. Kemudian di sini P1 sudah selesai, kemudian P2, di sini totalnya 12 sehingga tidak ada sisanya atau 0. Kemudian semisal pada T4 P0 sudah selesai, jadi di sini 0 dikembalikan semua, P1 juga sudah, di sini P2 masih 2. Kemudian kita lihat di sini totalnya adalah 2, jadi ada sisa 10.
Kemudian semisal pada saat T5 P2 dialokasikan, di sini kita tambah dengan 7 tadi kurangnya 0, 0, 9, totalnya 9, maka masih ada free 3. Kemudian semisal pada T6 semua sudah selesai 0, 0, 0, totalnya 0, berarti ada free 12. Semisal pada T0 proses 2 diperbolehkan menambah satu sumber daya lagi, sehingga pada saat T1 jumlahnya akan berbeda. Jadi yang dipegang oleh P2 akan menjadi 3. Tadi kan awalnya 5, 2, 2, kemudian ditambah 1. Di sini 5, 2, 3. Totalnya di sini 10, sisanya 2. Nah, kemudian semisal kita kasih seperti tadi, kita mulai dari P1. Jadi dia butuh tambahan lagi 2. Di sini 5, 4, 3. Jadi totalnya 12, sehingga di sini free-nya 0. Kemudian semisal pada saat T3 P1 sudah selesai, dia membalikan sumber dayanya. Jadi 0, 5, 0, 3. Totalnya 8. Berarti kita punya sisa 4. Nah, 4 ini bisa dialokasikan kemana? Sedangkan yang dibutuhkan pada P0 dia butuh 5. Kemudian pada P2 dia butuh 7, sehingga tidak bisa dialokasikan ke proses manapun. Jadi kedua proses, baik P0 dan P2 ini akan menunggu sampai ada sumber daya yang mencukupi. Jadi ini bisa dibilang kesalahan juga, kenapa kita membolehkan di sini P2 menambah satu sumber daya. Nah, tadi pada saat T0 di sini masih safe, kemudian di T1 masih safe, di sini juga masih safe, kemudian di T3 dia unsafe. Nah, ini yang mau dihindari dengan menggunakan avoidance, dengan algoritma avoidance. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian seperti ini sudah disebut dengan unsafe. Jadi nanti kalau misalnya ada permintaan, dia akan diterima jika setelah alokasi tetap membuat sistem dalam kondisi safe state. Untuk membantu kita menentukan suatu kondisi dia safe atau unsafe, di sini ada dua alat bantu. Yang pertama, kita bisa menggunakan resource allocation graph, dan yang kedua di sini algoritma Banks. Nah, di sini resource allocation digunakan jika hanya terdapat satu buah sumber daya untuk satu jenis. Jadi misalnya printer hanya ada satu. Kemudian untuk algoritma Banks ini digunakan jika terdapat lebih dari satu sumber daya untuk setiap jenisnya. Jadi misalnya nanti ada 3 macam resource. Nah, masing-masing ini jumlahnya bisa lebih dari 1. Kita bahas yang pertama, resource allocation graph. Jadi di sini ada yang disebut dengan claim edge, jadi meminta resource, dan request edge, meminta resource. Jadi semisal di sini ada PI, kemudian di sini akan meminta resource RJ. Ini ditandai dengan garis putus-putus. Kemudian request edge, saya di sini ada PI, meminta sumber daya RJ. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita punya assignment edge RJ, kemudian diberikan kepada suatu proses, nah resource-nya nanti dilepas. Nah, ini akan menjadi claim edge. Semisal di sini kita punya resource allocation graph seperti ini, ada 2 sumber daya dan ada 2 proses. Di sini P1 akan meminta R2 claim edge, kemudian P2 juga akan meminta R2. Nah, di sini P2 sudah merequest R1 dan R1 sudah diberikan kepada P1. Kemudian semisal R2 dialokasikan ke P2,
R2 meminta R1, R1 dialokasikan ke P1, dan P1 di sini claim H akan meminta R2, maka di sini terdapat siklus. Jadi setelah seperti ini, kalau misalnya R2-nya dialokasikan ke P2, akan terdapat cycle, maka kondisinya menjadi unsafe. Untuk resource allocation graph ini tidak cocok untuk sistem dengan banyak instance untuk setiap tipe sumber dayanya. Kemudian untuk Banks algorithm ini juga dari bank, supaya bank tidak mengalokasikan uang tunai yang tidak memenuhi kebutuhan nasabah. Jadi bank harus tahu berapa dulu permintaan dari nasabah. Jadi kalau semisal ada proses baru masuk, dia akan mendeklarasikan berapa kebutuhan maksimum dari sumber dayanya untuk setiap jenis. Kemudian proses juga tidak boleh melebihi jumlah maksimal sumber daya yang ada di dalam sistem. Ini nanti sistem akan menentukan apakah setelah misalnya dialokasikan, kondisinya nanti apakah safe atau unsafe. Nah, jika kondisinya nanti safe, maka bisa kita alokasikan sumber daya. Tetapi jika kondisinya unsafe, maka di sini tunggu proses lain sampai melepas sumber daya yang cukup. Di sini ada dua algoritma yang digunakan. Yang pertama, safety algorithm, dan yang kedua adalah resource request. Pada resource request algorithm akan menentukan apakah permintaan dapat diperbolehkan. Jadi seakan-akan sistem sudah melakukan alokasi terhadap proses yang meminta. Jika nanti kondisi ini aman, maka diperbolehkan. Jika tidak aman atau unsafe, maka proses harus menunggu. Nah, pengecekan apakah dia safe atau unsafe ini menggunakan safety algorithm. Untuk mengerjakan ini dibutuhkan bantuan struktur data N, jumlah proses yang dalam sistem, kemudian M, banyak tipe sumber daya. Jadi misalnya nanti sumber daya lebih dari satu, kita bisa punya banyak juga. Kemudian available, di sini jumlah sumber daya yang tersedia. Jadi tiap sumber daya nanti dia punya berapa. Kemudian maksimum, ini yang harus diklarasikan juga, jumlah permintaan maksimum tiap proses. Dan ini nanti untuk setiap sumber daya. Jadi misal proses 1 punya permintaan untuk A, B, C berapa. Kemudian allocation, jadi jumlah sumber daya yang sudah dialokasikan ke proses. Need, kebutuhan proses terhadap sumber daya. Jadi di sini need adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan tiap proses. Kita bisa menghitung need dari proses. Jadi untuk proses I, misalnya sini. Dan untuk sumber daya C, nah ini bisa kita cari dari maksimum IJ dikurangin allocation IJ. Nah ini cara mengerjakannya mirip-mirip kalau teman-teman seperti array gitu ya. Jadi kita melihat per itemnya STI matrix. Jadi sini misalnya kita punya X dan Y, disebutkan jika X lebih dari Y, jika semuanya ini lebih dari 1 lebih dari 0, ya. 7 lebih dari 3, ya. 3 lebih dari 2, ya. 2 lebih dari 1, ya. Jadi ini semuanya harus true, baru bisa kita nyatakan bahwa X lebih besar dari Y. Kita bahas yang pertama, safety algorithm. Nah, di sini untuk mencari tahu apakah sistem dalam kondisi safe atau unsafe. Nah, ini step pertama, kita memberikan nilai available, work dari available, kemudian finish I false, jadi semua proses akan diberi inisialisasi false untuk finishnya. Kemudian kita cari indeks I dengan syarat finish I-nya sama dengan false, kemudian kebutuhan sumber dayanya kurang dari sama dengan work. Nah, ini kalau misalnya ada yang terpenuhi, kita ke step 3. Jika tidak ada yang terpenuhi, kita ke step 4. Nah, ini misalnya ada yang terpenuhi, jadi ada proses yang finishnya false, kemudian need-nya juga kurang dari work. Nah, ini kita update nilai dari work, work ditambah dengan allocation dari proses yang kita pilih, yang cocok tadi dengan step 2.
Kemudian kita ganti nilainya finish i menjadi true. Kemudian looping lagi ke step 2. Nah, ini terus dilakukan sampai semua proses sudah dicek. Nah, nanti kalau misalnya tidak terpenuhi, maka nanti kita akan ke step 4. Berikutnya tentang algoritma permintaan sumber daya. Jadi semisal di sini kita punya proses I, kemudian meminta sumber daya RC sebanyak K. Kemudian di sini dilakukan pengecekan apakah request dari proses I kurang dari sama dengan need. Jika hasilnya tidak, maka ini terjadi error. Kemudian dilanjutkan pengecekan juga apakah request dari proses I kurang dari sama dengan available. Nah, ini kalau misalnya salah juga, ini akan menjadi error. Karena sumber daya yang dibutuhkan tidak ada, jadi proses harus melakukan wait. Jika request I kurang dari sama dengan available, maka kita update nilai available dikurangi dengan request, kemudian allocation untuk proses I kita tambah dengan request I, kemudian need juga dikurangi dengan request. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah nanti kalau semisal seakan-akan dialokasikan, sudah dialokasikan oleh sistem, apakah nanti sistem dalam kondisi save state. Jadi seakan-akan sudah dialokasikan, apakah nanti save state jika hasilnya adalah ya, maka kita bisa melakukan alokasi. Jika hasilnya tidak, maka proses harus kembali dan sumber dayanya dilepaskan kembali. Kemudian semisal di sini kita punya 5 proses P0, P1, P2, P3, P4. Kemudian di sini kita punya 3 sumber daya. Misalnya namanya A, B, dan C. Jadi di sini semisal proses 0 sudah dialokasikan 0 buah untuk sumber daya A, 1 buah untuk sumber daya B, dan 0 buah untuk sumber daya C. Kemudian maksimum, ini adalah kebutuhan maksimum dari suatu proses. Jadi di sini misalnya P0, dia kebutuhan sumber daya maksimalnya untuk A adalah 7. Kemudian untuk sumber daya tipe B, dia butuh 5. Dan untuk sumber daya tipe C, dia butuh 3. Kemudian di sini available yang masih tersedia, jadi A, B, C ada 3, 3, 2. Kemudian kita bisa menghitung kebutuhan dari proses. Jadi di sini maksimum dikurangi dengan alokasi. Jadi di sini kebutuhan satu proses terhadap suatu sumber dayanya. Jadi misalnya P0 di sini 7 dikurangi 0, 7, 5 dikurangi 1, 4, 3 dikurangi 0, 3. Kemudian 3 dikurangi 2, kemudian 2 kurangi 0, kemudian 2 dikurangi 0 juga untuk P1. Kemudian untuk P2, 9 dikurangi 3, 0 dikurangi 0, 2 kurangi 2, sama dengan 0. Kemudian 2 dikurangi 2, kemudian 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 juga, untuk proses 3, kemudian proses 4, 4 dikurangi 0, 3 dikurangi 0, 3 dikurangi 2. Kemudian bisa kita lakukan safety algorithm, yaitu yang step pertama, kita meng-assign nilai dari available ke work. Jadi nilainya tadi adalah 332. Kemudian kita memberikan nilai untuk semua I, semua proses dengan nilai false. Jadi di sini ada array, semuanya isinya false. Indeks 1, 2, 3, 4, semuanya inisialisasinya adalah false. Kemudian need dan allocation yang kita dapatkan tadi sebelumnya. Kemudian di sini ada save state sequence. Jadi nanti urutan seperti apa sih proses yang akan menyebabkan save state ini. Kemudian di sini nanti ada beberapa iterasi. Jadi mulai dari iterasi pertama, kemudian mulai dari step kedua, kita mencari di finish yang I-nya untuk false, kemudian need I-nya kurang dari sama dengan work. Kita coba cek dulu dari P0.
Jadi P0 tadi 743, apakah kurang dari sama dengan 332? Ini nilainya jadinya false, salah. Kemudian misalnya lanjut ke P1, P1 122, apakah kurang dari sama dengan 332? True. Jadi kita nanti akan mengassign P1 untuk yang proses pertama. Kemudian lanjut ke step 3, kita update nilai dari work-nya, work sama dengan work 332 ditambah alokasinya dari proses 1 200, kemudian hasilnya adalah 532. Kemudian bisa lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi kedua, untuk step kedua, di sini saya tadi lupa mengganti nilai finish 1 menjadi true. Jadi state sequence dimulai dari P1. Kita lanjut di iterasi 2 step 2. Kita cek proses berikutnya yang finishnya false, 2 juga false. Kemudian di sini apakah need-nya kurang dari sama dengan work. 600 apakah kurang dari 532? False. Kemudian kita lanjut P3 011 apakah kurang dari sama dengan 532? True. Jadi bisa lanjut ke step 3. Di step 3 kita mengupdate nilai dari work ditambah dengan alokasi dari proses 3. Jadi work sama dengan 532, kemudian ditambah dari alokasinya 211. Kemudian totalnya 743. Kemudian kita update finish I-nya untuk proses 3. Kemudian kita lanjut ke iterasi berikutnya. Iterasi 3, step 2. Di sini P4, kemudian kita cek apakah need I dari P4 kurang dari work. 431 apakah kurang dari 743? True. Kemudian bisa kita lanjutkan ke step 3. Update dari finish I-nya dari proses 4 jadi true. Kemudian kita update nilai dari work-nya. Work sama dengan work ditambah allocation 743 ditambah alokasi dari proses 4 002. Jadi di sini 745. Kemudian bisa kita lanjutkan step sequence-nya P1, P3, P4. Kemudian kita lanjutkan ke iterasi yang keempat. Iterasi keempat, step 2. Nah, kemudian step 2 kita cek yang masih false. Ini kurang P0 dan P2. Misalnya kita mulai dari P0. Apakah 743 kurang dari sama dengan 745? True. Kemudian bisa kita lanjutkan ke step 3. Update dari finish I-nya, proses 0, jadi true. Kemudian kita update nilai dari work-nya. Jadi tadi 745 ditambah alokasi dari proses 0, 0, 1, 0. Totalnya adalah 755. Kemudian berikutnya iterasi terakhir, iterasi kelima, kita cek yang masih finish I-nya sama dengan false, tinggal proses 2. Kemudian kita cek untuk need I untuk proses 2, apakah kurang dari sama dengan work. Proses 2 di sini 600, apakah kurang dari 755? 755 ternyata benar. Kemudian kita bisa update nilai dari finish 2-nya jadi true. Kemudian kita update nilai work-nya sama dengan 755 ditambah alokasi dari proses 2 kosong, yaitu jadi totalnya 302.
Ini ditambah 302, 5, 7, 10, 5, dan di sini berarti save state sequence-nya urutannya adalah P1, P3, P4, P0, P2. Nah, di sini karena finish I-nya sama dengan true untuk semua prosesnya. Semisal dari finish ini ada satu aja yang false, maka nanti bisa menyebabkan tidak adanya save state sequence, sehingga nanti hasil akhirnya adalah dalam kondisi unsafe. Kemudian semisal di sini kita punya juga ada P0 sampai P4 untuk mengecek apakah bisa dilakukan permintaan requestnya. Jadi sini ada P0, P1, P2, P3, P4, masing-masing sudah punya alokasinya, kemudian maksimumnya berapa, available-nya berapa. Need juga sama, bisa kita cari dari nilai maksimum dikurangi dengan alokasi. Ini coba kita cari nilai need-nya 7 kurangi 0, 5 kurangi 1, 3 kurangi 0, 743, 122, kemudian 600, 01, 43, 1. Nah, kemudian kita cek apakah permintaan dari proses 1, yaitu 102, apakah kurang dari sama dengan available. Jika true, kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Karena available-nya 332, jadi nilainya ini true. Kita lanjutkan ke available dikurangi request dari proses 1. Ini hasilnya 230, kemudian kita update nilai alokasinya. 200 ditambah dari request 1, 102. Jadi sini 302. Kemudian untuk need juga kita update dikurangi dengan requestnya. Need-nya tadi 122 dikurangi requestnya 102. Ini sama dengan 020. Nah, kemudian kita akan punya state baru dari hasil yang sudah kita hitung ini. Kemudian kita lakukan pengecekan dengan safety algorithm lagi. Apakah ditemukan safe sequence-nya atau tidak. Jadi di sini kita ganti ke state barunya dulu. Yang pertama available-nya kita ganti dengan 230. Kemudian alokasinya juga kita ganti. Jadi 302. Kemudian need-nya juga kita ganti menjadi 020. Kemudian kita cek dengan safety algorithm. Apakah nanti terdapat safe sequence yang menunjukkan adanya safe state. Ini ternyata ditemukan P1, P3, P4, P0, P2. Ini adalah safe sequence-nya. Jadi request dari proses 0 ini diterima dan terdapat safe sequence seperti ini. Nah, semisal P4 juga meminta dia 330, kemudian sekarang available-nya 230. Nah, ini tidak bisa dilakukan karena permintaannya melebihi dari available-nya. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian semisal ada proses lain meminta, itu akan dilakukan pengecekan juga apakah nanti hasilnya safe. Kalau safe nanti bisa dialokasikan.